Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amalia Karmila dari Prodi PGSD 2B dengan NPM 21862060097. Pada pertemuan kali ini, saya akan memaparkan materi yang telah saya buat pada PowerPoint sebelumnya, yaitu mengenai media pembelajaran berbasis Microsoft Office PowerPoint. Dengan kompetensi dasar, menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Tujuan perkuliahan ini yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. Dengan judul materi, siklus air. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu siklus air? Ya, siklus hidrologi atau siklus air adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Siklus air tidak pernah berhenti dari atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Artinya, air yang ada di bumi menguap menjadi awan, terus turun lagi sebagai hujan atau embun. Hal itulah yang menyebabkan volume air di bumi itu relatif sama dari tahun ke tahun. Hal ini terus-menerus mengikuti tahapan dalam siklusnya. Proses siklus air. Proses singkat daur air yaitu ketika air laut atau tumbuhan terkena panas matahari akan terjadi penguapan. Proses itu kemudian membentuk awan. Setelah itu, awan ditiup oleh angin hingga berkumpul di atmosfer. Semakin naik ke atas, suhu awan semakin dingin. Awan yang suhunya dingin ini berkondensasi menjadi titik-titik air. Kondensasi adalah perubahan uap air atau benda gas menjadi benda cair pada saat suhu udara di bawah titik embun. Selanjutnya, akibat serangkaian proses tadi, air hujan turun ke bumi dan meresap ke dalam tanah. Rangkaian proses itu terjadi secara berulang dan menjadi siklus teratur. Tahapan siklus air. Yang pertama ada evaporasi, yaitu proses di mana air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Dalam hal ini, air diubah menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke atmosfer. Yang kedua ada transpirasi. Proses ini serupa dengan evaporasi, hanya saja proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup, seperti tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga ada kondensasi, yaitu proses di mana berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain, sehingga akan menggumpal sebagai awan. Yang keempat ada presipitasi. Ketika terlalu banyak air yang berkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara sehingga jatuh sebagai hujan, salju, atau hujan es. Yang kelima ada infiltrasi. Infiltrasi adalah proses meresapnya air ke dalam tanah. Infiltrasi menjadi salah satu faktor dalam siklus hidrologi yang memainkan peranan penting dalam mendistribusikan air hujan sehingga sangat berpengaruh terhadap limpasan permukaan, banjir, erosi, ketersediaan air untuk tanaman, air bawah tanah, dan ketersediaan air untuk irigasi di musim kemarau. Infiltrasi dipengaruhi oleh berbagai sifat tanah dan vegetasi. Nah, seperti inilah terjadinya siklus air, di mana evaporasi dan transpirasi membentuk kondensasi, kemudian turun menjadi presipitasi dan diserap menjadi infiltrasi. Ada beberapa faktor yang berpengaruh pada siklus air. Di antaranya ada cahaya matahari, suhu udara, kelembaban udara, dan arah angin. Nah, teman-teman,
Selain itu, ada beberapa kegiatan yang membutuhkan air di dalam lingkungan. Di antaranya minum air putih, mandi, mencuci baju, mengepel lantai, membersihkan jendela, mencuci kendaraan, menyiram tanaman, memasak, mencuci buah-buahan, mencuci piring, wudhu, dan membersihkan kandang peliharaan. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham mengenai siklus air? Semoga teman-teman paham ya dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.